Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vicky Maidi Priana dari kantor pencarian dan pertolongan kelas B Banten. Nah, di sini saya akan menggerakkan atau mengolah gerakan secara secara standar dan masih pemula untuk spider excavator yang tipenya M545. Ini yang berada di wilayah kantor Banten. Jadi bagaimana sih cara olah geraknya dan apa saja tata caranya seperti apa dan APD-nya apa aja? Yuk kita langsung simak aja ke video yang sekarang ini. Oke. Yang pertama kita harus memiliki yang namanya SIO atau surat izin operasi, itu diterbitkan oleh Kemenaker atau Kementerian Tenaga Kerja sesuai dengan Undang-Undang tahun 1970 nomor 1 tentang keselamatan kerja dan Undang-Undang tentang ketenagakerjaan dan Undang-Undang tentang operator alat angkat angkut mengenai ekskavator atau forklift. Yang kedua, kita melakukan yang namanya cek fisik, cek kondisi, dan cek yang namanya alat ekskavator tersebut seperti oli, solar, air, dan lain sebagainya. Lalu ketika semuanya sudah tercek, kondisi kita baik dan sehat, kita langsung menggunakan yang namanya APD berupa helmet, ada kacamata pelindung tergantung kontur dan cuacanya. Terus bisa menggunakan sepatu safety dan lain sebagainya, dan tidak lupa juga alat komunikasi. Alat komunikasi itu untuk diperbu. Jadi bila mana ada kondisi musibah atau kita sedang menggunakan ekskavator dalam bentuk tim, itu harus menggunakan yang namanya alat komunikasi agar bila mana terjadi sesuatu itu bisa dikomunikasikan. Karena di spider excavator ini dia tidak terlalu bising dan tidak melebihi wilayah ambang batas dari kebisingan tersebut. Jadi masih aman ketika kita bekerja selama 4 jam. Karena kalau misalkan di undang-undang selama 8 jam itu dia tidak boleh melebihi dari ambang batas kebisingan atau getarannya juga. Oke, jadi yuk kita langsung saja gimana tata cara dan olah gerak spider excavator tersebut. Yuk, mari. Oke, setelah itu sudah cek fisik segala macam, kita buka. Kita bisa buka. Oke, yang pertama di sini kita harus mengaktifkan dari aki atau baterai. Di sini tombolnya. Kalau misalkan untuk tipe M545, ini udah dinyalakan otomatis. Terus di sini ada starter dari 0 menuju 1. Ini indikatornya nyala, AC nyala, segala macam. Terus kita coba mengaktifkan. Oke, ini mengaktifkan. Ini ada spare partnya. Ini ada stok emergency. Ini untuk perapian bila mana para senior atau kita semua suka merokok. Ini ada asbak, AC, indikator AC, lampu, strobo, terus slipper segala macam, dan di sini pun ada yang namanya CD supaya enggak jenuh atau gabut. Nah, di sini ada joystick. Joystick ini dipergunakan untuk mengoperasikan bucket atau boom atau ember. Di sini pun, ada juga joystick. Jadi kalau misalkan joystick ini belum diturunkan, maka si spider excavator ini dia tidak akan beroperasi. Di situ, lalu di sini ada klik pedal. Ini ada maju, mundur. Ini mengaktifkan boom atau lengan dari bucket tersebut. Dan ini kalau misalkan di tipe kita ini B1, dia bukan tidak berfungsi, namun bisa disesuaikan dengan jenis mereknya atau tipenya. Tuh, langsung kita coba mengolah gerakan sebuah spider excavator. Di sini juga kalau misalkan rekan-rekan sekalian ada yang ada yang lebih tinggi atau kurang tinggi dari saya, ini bisa diturunkan atau bisa dinaikkan. Jadi sesuai kenyamanan.
Oke, setelah itu di sini ada seatbelt. Ada seatbelt, ini bisa seperti setelah ini kita fokus ke boom dan paket. Ini naik, ada juga turun. Oke, kalau ke kiri atau ke kanan, ini si embernya dia naik atau turun. Oke, terus yang joystick yang kedua, kalau misalkan ini ke depan kan, dia naik dan turun, vertikal dia naik dan turun. Kalau horizontal dia ke kiri atau ke kanan. Terus pengoperasian di sini, kalau kita tekan ini otomatis joystick ini yang kiri masih berfungsi, namun kalau misalkan kita joystick yang kanan, si ban yang paling belakang ini dia bergerak. Dan kalau misalkan satu kali lagi tekan ke atas masih bergerak, namun joystick yang kiri dan kanan dia tidak bergerak. Ini seperti itu. Dan kita maju, ini posisinya mundur. Ini posisinya mundur karena apa? Lihat cengkraman yang ada di depan. Nah, kalau cengkramannya itu ada berada di depan, otomatis dia ada di posisi yang di belakang. Nah, sesuai dengan kondisi medan atau kondisi lintasan spider excavator. Jika kalau misalkan di dataran yang datar atau misalkan longsoran, kita bisa menaikkan sedikit spider excavator ini agar mesin yang ada di bawah itu dia tidak berbenturan dengan batu atau tanah. Kita naikkan lagi sedikit lagi. Nah, standarnya standar ketinggiannya seperti apa? Fleksibel. Tergantung rekan-rekan sekalian mendapatkan medan atau jalan yang apakah itu curam, apakah itu landai, apakah itu datar, itu tergantung rekan-rekan sekalian. Nah, seperti itu. Kita coba memundurkan terlebih dahulu spider excavatornya. Mohon maaf karena memang di sini lupa, mohon maaf. Di sini ada engine untuk melebihi power. Jadi kalau misalkan kita mengangkat, contohnya ini M545 ini dia maksimal kapasitas bebannya dia 5 ton. Nah, otomatis kita bisa menyalakan powernya supaya lebih besar lagi. Nah, seperti itu. Coba maju. Misalkan berada di posisi kita berada di sungai atau berada di perairan yang mungkin bisa airnya masuk ke dalam mesin, kita bisa menaikkan sesuai dengan keinginan kita, seperti itu. Nah, sudah itu baru kita bisa mengoperasikan yang namanya spider excavator. Dan kalau misalkan
eh, kita menaiki bukit yang lebih tinggi dari dataran yang sebelumnya, kita bisa menggunakan yang namanya cengkraman tersebut, seperti ada yang di bawah ini. Ini tujuannya untuk mengganjal atau stop bila mana kita akan terperosok atau turun ke bawah dengan cara kita cengkram seperti ini. Sudah cengkram, sudah masuk. Nah, sebenarnya kalau misalkan saya melihat di buku panduan, kalau misalkan ini posisinya harus berada di bawah atau di belakang, supaya apa? Supaya pada saat nanti terperosok atau kita akan jatuh, si cengkraman inilah yang satu-satunya untuk mengganjal kita dan didorong oleh yang namanya bucket dan boom. Jadi didorong, sudah didorong kita maju ke depan. Seperti itu salah satu contohnya. Oke.
sedikit dan dasar dari olah gerak yang saya miliki. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian, khususnya untuk tim pencarian dan pertolongan di wilayah manapun se-Indonesia. Oke, cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.